Baik. Ada yang tidak datang atau yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Kenapa ada yang tidak hadir itu? Sakit. Mari kita doakan agar teman kita yang tidak hadir pada hari ini ya karena sakit, semoga dia cepat sembuh agar bisa melaksanakan aktivitas bersama-sama dengan kita. Itu mari kita berdoa ya, agar teman kita diberikan kesehatan sempurna. Oke, baiklah, kita akan masuk ke materi kita tentang pasar dan terbentuknya harga pasar. Ya, kalau minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang itu kelangkaan. Nah, kelangkaan itu ada yang masih ingat apa itu kelangkaan? Apa yang masih ingat apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah di mana sumber daya itu ya, jumlah barang itu terbatas, ya, atau pemuas sebagai alat pemuas kebutuhan itu terbatas dihadapkan dengan apa? Kebutuhan manusia yang terbatas. Ini menjadi inti masalah dari ekonomi. Kemudian kita lanjut kepada pasar dan terbentuknya pasar. Ya. Kalau kita awali itu dengan misalnya kita ya tentang permintaan dan penawaran, kemudian baru terbentuknya harga pasar. Ya. Kalau Anda pergi jalan-jalan ke itu baik swalayan, pasar, toko, ya, Anda akan melihat barang-barang yang bisa menarik perhatian Anda atau menarik keinginan Anda untuk Anda ingin membelinya. Itu adalah baru hanya merupakan keinginan. Kapan keinginan ini bisa menjadi permintaan? Nah, kalau kapan bisa menjadi di mana suatu kondisi keinginan ini bisa terwujud menjadi permintaan apabila diiringi oleh kemampuan untuk membayar sejumlah harga barang tersebut dalam waktu tertentu. Nah, itu kalau kita lihat permintaan, karena permintaan itu ya ada jenisnya, ya, ada namanya permintaan subjektif, ya, ada permintaan subjektif dan ada permintaan absolut. Kita mampu membayar dengan sejumlah sesuai dengan harga dari barang tersebut. Jadi dia punya keinginan mampu untuk membayar sejumlah harga barang tersebut dan dalam kurun waktu tertentu. Itu keinginan yang menjadi permintaan. Itu tentang permintaan. Kemudian kita lihat itu faktor-faktor yang mempengaruhi dari permintaan tersebut. Ya, apa kira faktor yang mempengaruhi dari permintaan? Ada yang ingat? Apa faktor yang mempengaruhi permintaan? Hah? Permintaan tadi apa? Apa permintaan tadi? Ya, faktor yang mempengaruhi ini permintaan. Kemudian faktor yang mempengaruhi dari permintaan itu. Ada yang pertama itu adalah apa? Harga barang substitusi dan barang komplementer. Ya, barang substitusi itu apa? Barang yang fungsinya saling menggantikan. Ketika barang tersebut naik harganya, maka orang akan mencari pengganti dari barang tersebut. Apa contohnya? Ya, contohnya mungkin di saat harga gas naik,
Ya, mungkin orang akan mencari penggantinya, mungkin menggunakan kayu bakar. Nah, itu maka permintaan terhadap gas ini bagaimana? Kalau harga naik, bagaimana permintaan terhadap barang? Menurun. Jadi itu bunyi permintaan. Apabila harga dari suatu barang itu naik, maka permintaan terhadap barang itu akan menurun. Maka kita lihat, kalau apabila harga barang tadi naik, maka orang akan mencari alternatif. Atau yang lain, contohnya mungkin di saat harga ikan naik, orang akan mencari penggantinya, mungkin telur. Jadi permintaan terhadap telur akan meningkat di saat harga naik, karena ini salah satu di antaranya. Ini kalau kita lihat harga ikan di kuantitas yang diminta. Jadi pada saat harga ikan ini naik, maka permintaan terhadap telur akan meningkat. Maka ini akan bergeser ke kanan. Nah, kalau bentuk kurva permintaan itu dia bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, dia bisa bergeser apabila dia dipengaruhi oleh harga dari barang tersebut. Ya, di saat roti naik, maka mentega juga akan menurun permintaan terhadap mentega. Yang barang yang melengkapi dari barang tersebut, fungsi dari barang tersebut. Nah, itu barang komplementer. Ya, kemudian apa lagi yang mempengaruhi dari permintaan? Pendapatan. Pendapatan itu mempengaruhi dari permintaan. Pada dasarnya, konsumen di saat pendapatannya meningkat, maka dia akan meningkatkan konsumsi terhadap barang maupun jasa. Pada dasarnya, apabila pendapatan konsumen meningkat, maka dia akan meningkatkan konsumsi terhadap barang maupun jasa. Kemudian, namun ada juga beberapa kebutuhan yang juga seiring dengan naiknya pendapatan mungkin mengurangi terhadap permintaan barang tersebut. Tadi ada beberapa jenis kebutuhan yang apabila pendapatan meningkat, maka terjadi penurunan terhadap barang, permintaan terhadap barang tersebut. Contohnya apa? Misalnya yang biasanya mungkin kita biasa mengkonsumsi telur, seiring dengan bertambahnya pendapatan, mungkin kita akan meningkatkan permintaan terhadap, ya mungkin bisa jadi terhadap daging. Nah, jadi ada beberapa kebutuhan seiring dengan meningkatkan pendapatan mengurangi permintaan terhadap barang maupun jasa. Apalagi faktor yang mempengaruhi dari permintaan? Apalagi faktor yang mempengaruhi permintaan? Selera. Model selera itu akan mempengaruhi dari permintaan terhadap barang maupun jasa. Mana contohnya? Mana contohnya? Selera mempengaruhi permintaan terhadap barang maupun jasa. Mana contohnya itu? Contohnya, kalau dahulu kita lihat orang mungkin makan hanya ya dengan kebutuhan yang biasa, ya, dengan ikan. Ya, kalau sekarang apalagi yang ngetrennya itu ada makanan kekinian atau makanan yang cepat saji. Nah, itu kan menurut selera, ya, selera. Kemudian ada lagi contoh yang lain apa? Mungkin ada yang model sekarang ini. Ya, kalau dahulu orang yang ini sebiasa mungkin kita konsumsi sehari-hari. Ya, mungkin biasanya yang erat hubungannya dengan Anda. Mungkin kalau dulu Anda
hanya memakai HP yang tidak ada kameranya. Kalau sekarang bagaimana? Ya, sekarang HP bisa untuk merekam kegiatan kita, aktivitas kita, dan kita bisa melaksanakan komunikasi dengan video call. Nah, itu karena perkembangan model selera tadi. Maka itu akan mempengaruhi permintaan. Bagaimana permintaan terhadap HP yang tidak ada kamera lagi? Berkurang. Ya, ini karena adanya model, adanya selera tadi. Itu kita lihat. Nah, kemudian apalagi faktor yang mempengaruhi dari permintaan? Faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut adalah ya, salah satunya juga jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, bagaimana permintaan terhadap barang akan semakin meningkat. Kita contohkan, kalau biasanya mungkin di wilayah kita jumlah penduduknya 1.500. Kemudian dengan adanya masuk kemarin tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di daerah kita ini, ya kan? Nah, bertambah, meningkat permintaan terhadap barang, ya kan? Ya, baik itu tentang kebutuhan pokoknya, kemudian pakaian, sandang dan pangannya itu akan meningkat. Maka jumlah penduduk akan mempengaruhi daripada permintaan. Masih ingat Anda apa yang penawaran itu apa? Sejumlah barang yang ditawarkan oleh produsen dalam berbagai harga dan dalam kurun waktu tertentu. Itu yang disebut dengan penawaran. Apa tadi penawaran? Sejumlah barang yang ditawarkan oleh konsumen dalam berbagai tingkat harga dan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian kita lihat apa faktor-faktor yang mempengaruhi dari penawaran tersebut. Itu ada, kita lihat ongkos produksi. Ya, ongkos produksi. Ongkos produksi. Dan juga bisa kita lihat di sini ongkos produksi. Ya, seiring dengan meningkatnya ongkos produksi itu apa? Biaya yang digunakan dalam proses produksi. Nah, bertambah ongkos produksi, maka si produsen akan mengurangi produksi. Ya, mengurangi. Nah, karena biaya produksi meningkat, ini akan mempengaruhi kepada penawaran. Kalau produksi berkurang, maka barang yang ditawarkan akan berkurang. Produksi berkurang, tentu barang yang ditawarkan akan berkurang. Itu jadi faktor yang mempengaruhi dari penawaran salah satunya adalah ongkos atau produksi. Kemudian subsidi atau pajak. Ya, subsidi atau pajak ini akan mempengaruhi kepada penawaran. Kalau pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan di dalam produksi barang, tentu dia akan meningkatkan produksinya. Subsidi, apa itu subsidi? Bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak produsen. Kemudian pajak juga akan salah satu faktor mempengaruhi dari permintaan. Nah, pajak akan mempengaruhi dari permintaan tersebut. Kalau tinggi pajak, bagaimana? Perusahaan tentu akan banyak mengeluarkan biaya, tentu akan mengurangi gaya produksi. Maka perusahaan itu terkadang dia membuat laporan, laporannya juga dibikin untuk itu salah satu cara untuk mengurangi pembayaran pajak. Ya, laporan dari keuangannya ada untuk perusahaan, ada untuk ekstern, itu adalah untuk mengurangi pajak agar pajak jangan terlalu besar. Ya, karena kalau pajak terlalu besar maka perusahaan akan
sulit melakukan pembayaran, maka tentu akan nanti mengurangi kepada produksi. Kalau berkurang produksi, maka penawaran akan berkurang. Kemudian harga barang lain. Ya, harga barang lain ini dia termasuk yang menyangkut kepada yang terlibat dalam proses produksi. Bisa ada Bami? Jadi faktor tadi permintaan dan penawaran itu bisa berubah, itu dipengaruhi oleh harga. Harga itu akan mempengaruhi baik itu permintaan maupun penawaran. Selain apa tadi itu adalah ada itu merupakan faktor dari barang-barang lain. Nah, contohnya mungkin yang bisa mempengaruhi kepada permintaan maupun penawaran itu adalah spekulasi atau spekulasi. Kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan yang akan terjadi. Contohnya, apa contohnya kemungkinan yang akan terjadi? Ya, mungkin dari prediksi, dari informasi baik dari media cetak maupun media elektronik, mungkin akan terjadi kenaikan. Contoh BBM atau kenaikan harga bahan pokok. Jadi dengan adanya informasi tersebut, maka orang akan melakukan tindakan untuk meningkatkan permintaan ataupun penawaran. Coba Anda lihat itu di saat ada informasi tentang terjadinya kenaikan harga BBM. Bagaimana? Meningkatkan permintaan terhadap barang tersebut. Antri kan? Bisa kita lihat antri. Bisa sampai 1 kilo antrinya di Pertamina. Nah, itu menandakan bahwa apabila ada itu merupakan spekulasi, ya kemungkinan yang akan terjadi itu akan membuat berpengaruh terhadap permintaan maupun penawaran. Oke. Silakan bentuk kelompok, ya. Bentuk kelompok, silakan nanti ada diskusi sepanjang pemaparan yang Bapak sampaikan tadi. Ya, silakan ada bentuk kelompok 6 per 1 kelompok 6 orang. Silakan bentuk kelompok.
dalam negeri harus pandai dalam menciptakan model HP yang lebih bagus daripada produksi dari luar negeri. 2. Sepeda motor yang mengalami penurunan permintaan karena harganya terlalu mahal. Solusinya, seharusnya penjual menurunkan harga sepeda tersebut karena konsumen suka membeli harga yang lebih murah. Yang ketiga, menambah belanjanya karena sedang naik gaji. Seharusnya seseorang yang bertambah gaji harus berpandai-pandai dalam mengelola keuangan supaya tidak terjadi kebobolan atau uang itu akan berlipat habis. Apakah ada pertanyaan? Karena itu bisa harganya murah. Kenapa? Ya. Mahal atau murah? Reputasinya lebih bagus. Permintaan terhadap produk luar negeri meningkat dibanding produk luar dalam negeri. Apa itu? Silakan ya. Silakan. Ada tanggapan? Kenapa permintaan terhadap produk luar negeri lebih tinggi daripada permintaan produk? Silakan. Silakan. Ini lebih bagus daripada produk dalam negeri. Yang tampilkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apabila beras mengalami kelangkaan dan harga meningkat, sehingga masyarakat Indonesia memilih untuk menghindari konsumsi karbohidrat dengan ubi, singkong, gandum, ataupun jagung untuk menjadi pengganti karbohidrat. Dalam contoh kasus tersebut, hubungan antara ketela dengan beras adalah substitusi. Masih terkait dengan contoh kasus tersebut, barang substitusi adalah ketela. Barang substitusi adalah barang pengganti yang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni barang substitusi sempurna dan barang substitusi tidak sempurna. Itu adalah hasil diskusi kelompok kami. Mana? Ada yang menanggapi? Bagaimana, masih bisa fokus? Hah? Coba kalau fokus Anda, kalau selama siang kata Bapak nanti coba Anda tepuk tangannya 2 kali, selamat pagi 1 kali. Ya, selamat pagi 1 kali, selamat siang 2 kali. Selamat siang. Selamat pagi. Masih bisa fokus. Ya, oke, silakan. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Kami perkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicarikan solusinya untuk menggantikan dengan jagung, sagu, dan lain sebagainya. Mungkin bisa di berbagai macam bentuk diolah untuk menggantikan sebagai barang substitusi dari beras tadi. Oke? Nah, baik. Mungkin apa yang sudah disampaikan tadi dapat ditarik kesimpulannya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dari permintaan maupun penawaran atau yang bisa menggeser pergerakan kurva permintaan dan penawaran itu adalah harga dari barang tersebut. Itu yang bisa menggeser kurva itu bisa bergeser ke kiri dan ke kanan. Apakah bisa membantu Anda di dalam mencerna materi ini? Bisa. Ya. Jadi dengan menggunakan media berarti bisa mencerna
lebih gampang Anda mencerna pembelajaran pada kita pada. Kemudian materi yang disampaikan tadi itu bagi Anda sudah bisa membedakan antara memahami apa konsep dari permintaan dan penawaran sesuai dengan hukum dari permintaan dan penawaran. Kemudian apa yang menjadi faktor penyebab dari permintaan dan penawaran tersebut. Kenapa bisa permintaan itu meningkat? Ya, apa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tersebut. Sampai di sini pemaparan Bapak mungkin bisa Anda pahami tentang apa materi kita pada hari ini. Apa materi kita pada hari ini? Permintaan dan penawaran.